Yudas menyerahkan Yesus kepada imam besar demi uang 30 keping perak. Ia pun menyesal dan bertobat, tapi dengan cara yang salah, bunuh diri. Sampai sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, salam damai sejahtera Kristus kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan seandainya ada juga saudara kita yang sedang sakit atau ada masalah di dalam keluarga, dalam hidup, marilah kita bersatu hati di dalam iman, kita berdoa, kita menaruh harapan pada Tuhan. Semoga Tuhan menjamah dan berkati mereka yang sakit menjadi sembuh, dan mereka yang dalam masalah Tuhan beri jalan keluar lewat terang Roh Kudus-Nya. Amin. Kembali saudaraku, sahabatku, saya mau mengajak kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita akan dengarkan bersama dari Injil bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Mari kita mengawali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus yang kepadanya, "Aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak boleh mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yudas mengkhianati Yesus. Petrus menyangkal Yesus.
Apakah Anda pernah mengalami dikhianati dalam hidup Anda? Atau mungkin juga Anda pernah mengkhianati orang-orang yang engkau kasihi, orang-orang di sekitar Anda. Memang bukan Anda seorang diri yang mengalami ini. Sebuah cerita sejarah masa lampau terjadi juga dalam diri Julius Caesar, Kaisar Romawi, sang diktator, yang juga dikenal adalah komandan militer besar Romawi. Ia juga mengalami pengkhianatan. Ia dikhianati dan ditikam mati oleh Brutus, orang kepercayaannya sendiri. Bahkan Brutus adalah anak angkat kesayangan Caesar sendiri. Tentang dikhianati atau mengkhianati hampir selalu ada dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Bahkan sampai sekarang, mungkin juga hari esok, mungkin juga seterusnya, pengkhianatan itu akan terus berlanjut. Sering juga kita menemukan adanya persahabatan, relasi cinta kasih, kerukunan, damai sejahtera dalam sebuah komunitas atau di dalam hidup berkeluarga, atau juga di dalam relasi pribadi lepas pribadi, menjadi kacau balau, menjadi retak, bahkan hancur oleh karena adanya sebuah pengkhianatan. Banyak orang mengatakan bahwa dikhianati oleh orang terdekat, orang kepercayaan kita, orang yang kita sangat cintai, rasanya jauh lebih menyakitkan daripada perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Pengkhianatan melahirkan kepahitan, kepedihan, kehancuran dalam hidup ini, dan sering menimbulkan, dan luka batin ini menyebabkan penderitaan yang paling menyakitkan. Apalagi ketika orang yang sangat dekat, orang yang sangat kita cintai, dia mengkhianati kita. Luka yang mungkin sangat sulit untuk diobati. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Yesus sang Allah manusia atau manusia Allah, Yesus juga mengalami hal yang sama, yaitu dikhianati, disangkali oleh banyak orang. Kita dengar dalam bacaan Injil di hari Minggu Palma, kita tahu bahwa orang-orang begitu beramai-ramai dengan daun palma menyambut kedatangan Yesus ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Pakaian dihambur, ditebar di jalan, supaya sang raja, kesaksian dari Nabi Yesaya di dalam nubuatannya tentang sang raja Mesias yang akan memasuki kota Yerusalem dengan menumpangi seekor. Tetapi mereka juga yang sukacita bergembira menerima sang raja, mereka juga yang bertiak salibkan dia, salibkan dia. Pada waktu malam Yesus ditangkap dan berada di depan rumah imam besar. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengungkapkan perasaan dan isi hatinya kepada para. Sebagai manusia, Yesus merasa sedih, sakit, dan takut karena ia tahu baik sekali bahwa ada salah satu murid di antara 12 muridnya akan mengkhianati dia dan menyerahkan dia kepada imam-imam besar dan kroni-kroninya. Ia juga tahu bahwa semua para murid akan dari hadapannya ketika ia ditangkap dan diadili. Walaupun Yesus tahu semuanya itu, hal itu akan terjadi, tetapi Yesus tidak pernah membenci para muridnya. Yesus membasuh kaki para murid
ke-12 murid tanpa kecuali, termasuk Yudas yang akan mengkhianati dia. Memang dari 12 rasul itu, Yudaslah yang akan mengkhianati Yesus. Dan Petrus akan berkali-kali menyangkali Yesus. Walaupun motivasi Yudas mengkhianati dan Petrus menyangkal bertolak belakang. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan menyerahkan Yesus kepada para imam besar dan kroni-kroninya dengan jasa uang 30 keping perak. Yudas menyerahkan Yesus demi uang. Memang dia seorang bendahara yang tidak jujur. Ia sering mengambil uang kas. Dalam bacaan Injil kemarin, kita lihat bahwa Yudas berpura-pura seolah baik, membela orang miskin, membela orang kecil. Ketika ia protes terhadap Maria yang duduk di kaki Yesus dan melap kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu. Ia seolah-olah menunjukkan bahwa dia membela orang kecil, padahal dia sendiri adalah seorang maling yang sering mengambil uang kas para rasul. Dan Yudas melakukan semuanya ini, menyerahkan Yesus kepada para imam besar, itu secara sadar dan terencana. Karena itu Yudas kemudian dikenal dan dikenang sebagai penjahat. Saudaraku yang terkasih, Petrus juga berkali-kali menyangkal Yesus. 3 kali di malam yang dingin di depan rumah imam. Petrus menyangkal Yesus bukan karena benci atau dendam, tetapi hanya karena kelemahan fisik jasmanianya saja, kelemahan pribadinya saja. Artinya bahwa sebenarnya di dalam hati Petrus, dia sangat mengasihi Yesus. Dia sangat mengasihi sang guru. Ia mau melindungi, mau membela gurunya. Tetapi karena ia takut akan masa yang begitu besar, sehingga di malam itu ia terpaksa menyangkal Yesus dengan berpura-pura tidak mengenal Yesus. Dalam hati Petrus, ia sangat mengasihi gurunya. Sehingga walaupun ancaman masa yang besar, dalam keadaan takut, ia tetap berusaha untuk mencari tahu bagaimana keadaan sang guru di halaman rumah imam besar. Kita melihat ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus menetak telinga Maltus, hamba imam besar itu. Walaupun juga ia ditegur lagi oleh Yesus, sarungkanlah pedangmu. Petrus tetap tidak membenci Yesus. Ia tetap mengikuti Yesus ke dalam kerumunan massa yang besar di halaman rumah imam besar itu. Hal inilah membuktikan bahwa Petrus sungguh sangat mencintai Yesus, bahwa Petrus sungguh sangat mau membela sang guru. Ia tidak mau sang guru dihukum atau dibunuh. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, mungkin sekali Yudas menjual Yesus hanya ingin mencari duit, hanya ingin mencari uang, karena dia memang pemegang kas, dia bendahara yang sering mengambil uang kas. Dan mungkin juga Yudas tidak bermaksud supaya Yesus disalibkan, supaya Yesus dibunuh. Tetapi faktanya terbalik. Yesus dijatuhi hukum mati dan disalibkan. Inilah yang membuat Yudas menyadari kesalahannya. Ia menyesal dan bertobat. Tetapi arah pertobatan Yudas salah dan keliru, yaitu dengan putus asa, lalu bunuh diri. Atau Petrus menyangkal Yesus berkali-kali dan juga banyak kali ditegur oleh Yesus. Dan Petrus menyadari kesalahan itu dan Petrus bertobat. Tetapi bertobatnya Petrus beda dengan Yudas Iskariot. Petrus tidak putus asa dan bunuh diri sebagaimana yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi ia keluar dari kegelapan malam dan datang kepada terang, yaitu Yesus sang guru. Yesus mengerti baik sekali apa yang terjadi pada Petrus.
Yesus tahu bahwa semua itu dilakukan karena dorongan hatinya yang sesaat. Tetapi kemudian ia dapat menyesal dan terus mengikuti Yesus. Yesus mengenal baik hati Petrus, bahwa Petrus sungguh sangat mengasihi dia. Yesus mengerti dan memahami diri Petrus apa adanya. Karena Tuhan melihat hati yang terdalam di dalam diri Petrus. Maka Petrus diberi tugas yang berat untuk menggembalakan domba Kristus. Kristus mendirikan gerejanya di atas Petra, di atas batu karang, di atas Petrus. Karena Tuhan tahu Petrus sangat mencintai dia. 3 kali Tuhan bertanya, 3 kali Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu aku mencintai Engkau. Aku mengasihi." Petruslah paus pertama bagi gereja Kristus di atas muka bumi. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Apa yang dialami oleh Yesus menjadi cermin bagi hidup kita. Pengalaman pahit seperti ini juga tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Bahkan kita juga mungkin sering mengalami di dalam perjalanan hidup kita. Tidak selamanya pekerjaan yang baik, kasih sayang, rukun dan damai yang kita bangun, yang kita lakukan dalam hidup ini selalu ditanggapi positif oleh orang-orang lain. Bahkan kadang-kadang justru orang tidak menghargai sama sekali. Mereka mencelah atau bahkan mengkhianati kita. Sahabatku, saudaraku yang terkasih. Tapi jangan lupa bahwa justru kita juga mungkin sering mengkhianati saudara kita. Mengkhianati orang-orang lain. Tetapi juga saudara, orang-orang yang sangat kita kasihi, yang kita sayangi di dalam hidup ini. Orang yang sangat dekat dengan kita, bahkan dalam keluarga kita sekalipun. Mungkin sering kita mengkhianati. Satu lagi, yaitu Yesus. Juga mungkin kita mengkhianati dalam perjalanan hidup kita ini. Lihat saja, orang hanya kena pekerjaan, dia bisa mengkhianati Yesus. Dia bisa menjual Yesus oleh karena sebuah jabatan, oleh karena sebuah persahabatan, pertemanan, dia bisa menjual Yesus. Lebih-lebih lagi dalam pengalaman hidup ini banyak terjadi oleh karena teman hidup, baik sebagai pacar, sebagai istri maupun sebagai suami. Orang bisa mengkhianati Yesus, orang bisa membuang Yesus. Kita sebagai murid Kristus dalam perjalanan hidup kita juga sering mungkin mengkhianati janji-janji bakti. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kalau sudah memang terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Langkah yang kita tempuh sebagaimana Petrus tidak pernah bosan-bosan kita datang kepada Yesus. Walaupun kita sudah mengkhianati dia, menyangkal dia. Jangan pernah frustasi, putus asa, lalu menghilang daripadanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ketika dia menyadari kesalahannya. Dia masuk ke dalam kegelapan, putus asa, frustasi, stres, bunuh diri atau gantung diri. Tidak seperti itu. Berkali-kali Petrus ditegur, berkali-kali Petrus mengkhianati, Petrus menyangkal Yesus. Dia terus datang kepada Yesus. Kenapa? Karena dia sangat mencintai Yesus. Dan itu Yesus tahu akan satu sikap yang perlu kita teladani dari Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ketika hal itu terjadi pada kita, yaitu memahami dan memaafkan mereka yang mengkhianati kita dalam bentuk terutama kepada Yesus. Kita datang untuk mohon Tuhan Maha Rahim. Dia mengenal hati kita sebagaimana dia mengenal Petrus. Kita harus mau mengampuni. Kita harus mau memaafkan orang lain
yang telah kita khianati, yang telah kita sakiti hatinya. Ketidakmampuan kita untuk memaafkan sesama, ketidakmampuan kita untuk memohon ampun kepada Tuhan Yesus, ketidakmampuan kita untuk meminta maaf kepada sesama akan membawa penderitaan batin yang luar biasa sakit, akan membawa penderitaan batin yang sebaliknya. Kalau kita mau memaafkan sesama kita mau datang kepada Yesus mohon ampun, akan membawa hidup damai sejahtera, hidup sukacita di dalam kasih Kristus. Pengalaman yang dialami oleh Yesus ini boleh memberi kekuatan kepada kita untuk memaafkan sesama, untuk meminta maaf kepada sesama, terutama untuk mohon ampun kepada Tuhan, supaya kita boleh menyambut pasca kemenangan Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Karena Tuhan telah memenangkan segala-galanya di hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Menang atas maut, menang atas kuasa iblis, menang atas dosa. Dan kita para murid hidup damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu mengalahkan segala-galanya. Bantulah kami untuk mencintai sesama dengan tulus hati, dan di mana ada perseteruan, semoga kami menjadi bukan membawa perselisihan, bukan membawa perpecahan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salam damai, Kristus selalu beserta kita.